Pemirsa, keterbukaan informasi publik adalah pilar dalam mewujudkan good governance dan juga open government. Komisi Informasi turut andil dalam memberikan dukungan energi yang positif bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024 supaya pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi setiap tahapan pemilu dan juga pemilihan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dan juga pastinya demokratis sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Saya Diana Dwika dan Anda sudah bergabung bersama kami. Saat ini kami sudah bersama Komisioner Informasi Pusat Republik Indonesia Bapak Syawaludin dan juga Ibu Rospita Vici Paulin selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Mas Syawal, Bu Vici, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak di tengah kesibukan Bapak dan Ibu semuanya menyempatkan diri untuk hadir bersama kami di CNN Indonesia. Baik, ketika kita berbicara tentang keterbukaan informasi publik, kita harus menyadari bahwa ini menjadi hak dari seluruh masyarakat pastinya ya. Itu adalah hal yang patut kita garis bawahi terlebih dahulu. Dan ketika kita mengaitkan dengan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada yang baru saja usai dilangsungkan di Indonesia gitu. Ini ada aspek-aspek bahwa keterbukaan informasi publik ini menjadi hak, artinya akses harus terbuka untuk masyarakat, kemudian juga menjadi kontrol dalam pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Di sisi lain ini juga menjadi pertanggungjawaban dari pelaksana pemilu dan juga pilkada. Kalau Bapak melihat seperti apa Pak pelaksanaannya sejauh ini Pak Syawal? Baik, terima kasih. Saya kira pelaksanaan secara prosedural sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kalau kita melihat dari pentingnya demokrasi elektoral dalam hal ini pemilu, maka kita harus melihat bahwa pemilu ini penting dari dua aspek menurut saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan integritas. Saya kira dua hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong sebuah demokrasi yang substansi, tidak hanya sekedar pada demokrasi yang prosedur saja. Dan ini bisa diselesaikan dengan semua elemen, ya, termasuk penyelenggara, masyarakat, dan semua stakeholder itu menyelenggarakan tentang keterbukaan informasi atau komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Baik, kalau saya sedikit menebalkan di sini, tadi Bapak menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting dilihat dari dua aspek, partisipasi dan juga integritas gitu ya. Bagaimana hal ini bisa mendukung kedua aspek tersebut Pak, dari keterbukaan informasi publik ini? Saya kira dengan integritas, terutama para penyelenggara, kemudian pasangan calon dan peserta pemilu pada umumnya, itu setidaknya akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam pemilu. Kita tahu bahwa dalam kontestasi sebuah pemilu itu sangat rentan ya dengan peristiwa-peristiwa kecurangan yang kalau kita lihat bahwa dalam proses pemilu kita pada saat ini kan sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ya. Saya dengar udah lebih dari 200-an pilkada, ini pilkada ya. Kalau pilpres dan legislatif kita anggap sudah selesai. Ternyata pihak yang kalah ya dalam kontestasi kemarin itu tidak puas dan kemudian mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira berarti kan ada sesuatu yang kita lihat secara prosedur yang itu perlu dievaluasi lebih mendalam terkait dengan bagaimana soal transparansinya, bagaimana soal akuntabilitasnya, bagaimana tentang kontrol publik dan sebagainya. Saya kira itu bisa dievaluasi. Dan kami Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan satu buku ya, yang mungkin nanti buku itu bisa dibaca semacam potret ya keterbukaan informasi di Indonesia pada tahun 2024, bagaimana potret di luar negeri pada saat legislatif yang lalu, kemudian bagaimana potret di dalam negeri termasuk pilkada dan sebagainya. Saya kira kemudian kita akan memberikan satu rekomendasi khususnya dari hak atau akses publik ya di dalam memperoleh informasi publik pada saat tahapan pemilu kada ataupun pada saat pemilu yang lalu berlangsung. Karena terus terang pemilu dan pemilu kada tahun 2024 ini adalah sesuatu yang yang menjadi sesuatu yang terbaru bagi bangsa Indonesia karena bayangkan saja ya pemilu 1 tahun dilaksanakan serentak, ada legislatif, ada pilpres, kemudian juga ada pilkada, tetapi secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa proses penyelenggaraannya berjalan baik dan lancar ya. Nah, kemudian paling juga kita evaluasi dari beberapa aspek hak-hak publik tadi, terutama dalam akses informasi publiknya. Saya kira demikian yang
harus kita dalami karena substansi dari semua ini adalah bagaimana informasi yang menjadi ruh daripada semua ini ya bisa menjadi penyeimbang di tengah hiruk pikuknya masyarakat pada saat hari ini. Iya. Ya. Nah, ruhnya itu sebenarnya ada pada informasi. Benar. Kalau informasi itu diterima secara memadai oleh masyarakat, saya kira masyarakat ini akan lebih menerima begitu. Tapi ketika ada akses yang tersendat, maka di situ yang membuat mereka merasa tidak puas, kemudian juga mendapatkan berita-berita hoax ya yang kemudian kita tahu kalau namanya pemilu, pilkada itu buzzer-buzzer dan segala macam mungkin itu berseliweran, dan inilah peran daripada penyelenggara dan badan-badan publik yang bertanggung jawab. Iya, artinya di sini kita juga harus memahami bahwa dilihat dari dua sisi, di sini masyarakat juga bisa melakukan kontrol dengan informasi yang mereka peroleh, dan di sisi lain ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara pemilu itu tadi kepada masyarakat. Tadi yang disampaikan adalah bahwa dengan informasi publik yang baik itu bisa meningkatkan integritas dari penyelenggara pemilu dan juga pelaksanaan pemilu itu sendiri. Ke Ibu Vici, kalau tadi ada satu aspek lagi yaitu meningkatkan partisipasi. Tapi kalau kita melihat sekarang kan ada disrupsi, era-era disrupsi begitu ya. Kita ada tsunami informasi begitu ya. Kita tidak tahu mana yang hoax, mana yang benar begitu. Ini menurut Ibu sebagai komisioner di Komisi Informasi menjadi sebuah tantangan, peluang, atau bagaimana Anda melihat dalam penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada? Ya, sebenarnya kalau kita bicara ini kan sudah era digitalisasi ya, di mana sebenarnya masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan satu jari aja. Benar. Ya. Nah, badan publik memang diwajibkan untuk memperbaiki sistem layanan informasi dan dokumentasinya. Jadi ke masyarakat dimanapun, kapanpun bisa mendapatkan informasi dengan mudah, murah, dan cepat gitu. Nah, ini kan juga bagian dari mengedukasi publik ya. Jadi ketika penyelenggara pemilu memberikan informasi secara luas dan terbuka kepada publik, publik bisa mengawasi, melakukan kontrol. Dalam setiap tahapan itu masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, persoalannya di dalam hal suatu teknologi pasti ada untung ruginya. Nah, kerugiannya adalah apa? Masyarakat kemudian mempertanyakan data pribadinya yang dipercayakan kepada penyelenggara pemilu apakah aman atau tidak. Nah, ini kemudian jadi persoalan gitu, karena berdasarkan persidangan yang kami lakukan kemudian ditemukan fakta bahwa KPU menggunakan server dari Alibaba dari luar negeri gitu kan. Nah, berarti data masyarakat Indonesia ada di luar, apakah itu aman gitu? Nah, itu menjadi pertanyaan. Tetapi bahwa penggunaan teknologi atau era digitalisasi ini sangat baik kalau kita mengambil dari sisi positifnya. Masyarakat bisa mengakses dengan mudah ketika ingin tahu siapa sih calonnya, gitu. Atau kalau masyarakat ingin tahu apakah dia terdaftar sebagai pemilih, dia tinggal mengakses di dalam di website KPU gitu kan, sehingga dia bisa mendapatkan informasi dengan mudah, nggak perlu lagi datang ke kantor KPU begitu. Semua informasi tersedia dengan cukup lengkap. Kalau saya tidak mengatakan sangat lengkap, tapi cukup lengkap begitu. Baik, kita akan coba untuk dalami lagi bagaimana peran Komisi Informasi Pusat ini untuk bisa memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan baik. Kita akan dalami di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Saat lagi tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Indonesia Forward bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Syawaludin, dan juga Ibu Rospita Vici Paulin. Kita melanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Ibu Vici kembali. Ibu Vici, boleh dijelaskan kepada kami sebenarnya seperti apa peran dari Komisi Informasi Pusat dan mengapa informasi ini memang menjadi hak begitu dari masyarakat? Ya, jadi kami Komisi Informasi kan mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh badan publik. Nah, kami juga membuat standar layanan yang berlaku sama di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat kalau datang ke badan publik di Aceh maupun di Papua, sama standar layanannya. Nah, kenapa keterbukaan itu sangat penting? Yang paling pertama adalah badan publik diwajibkan untuk membenahi sistem layanan informasi dan dokumentasinya. Kalau dulu orang meminta informasi, badan publik bisa dengan enak nih mengatakan mohon maaf informasinya rahasia. Kalau sekarang nggak bisa. Yang boleh dinyatakan rahasia hanya ketika dia menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis, dan rahasia pribadi. Tiga hal itu ya? Tiga hal itu. Di luar itu semuanya menjadi informasi terbuka. Bisa dikecualikan ketika ada undang-undang yang menyatakan itu dikecualikan. Tapi selama tidak ada undang-undang yang mau itu berdasarkan peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan gubernur, maka wajib dilakukan yang namanya uji konsekuensi.
Uji konsekuensi itu untuk melihat apakah benar informasi yang dinyatakan dikecualikan itu akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ketika dibuka kepada publik. Oke. Nah, kemudian keterbukaan ini juga meminimalisir praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contohnya saja, penerimaan pegawai negeri. Ketika prosesnya semua dibuka kepada publik, orang bisa melihat, nih ada KKN nggak sih di situ? Oke. Gitu, ada kolusi nggak? Nah, kemudian juga mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat informasi yang partisipatif. Pertama, bisa berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Yang kedua adalah masyarakat tahu nih, jadi nggak sekedar mengkritisi pemerintah, tapi dia tahu ada jalur loh untuk meminta informasi dengan baik. Kemudian informasi yang diminta juga harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Iya. Jadi jangan minta informasi, kemudian informasinya jadi sampah, nggak ada manfaatnya. Nah, maka pentingnya keterbukaan ini adalah perbaikan tata kelola di pemerintahan. Kemudian peran masyarakat sangat penting untuk berpartisipasi, mengawasi, melakukan kontrol, ya, melihat bagaimana penyelenggaraan negara dan turut terlibat dalam berbagai pengambilan kebijakan publik. Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan negara ini sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya masyarakat juga mengetahui apa yang menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan publik seperti itu ya Bu ya. Dan artinya mereka juga bisa menentukan nih sikap dan juga langkah yang akan mereka ambil berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti itu. Itu adalah pentingnya ya keterbukaan informasi publik. Pak Syawal, kalau kita kembali kaitkan dengan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada, bagaimana? Apakah Anda sudah melihat bahwa keterbukaan informasi publik ini memang berbanding positif dengan tingkat partisipasi masyarakat? Ya, saya kira saya ingin menyampaikan hal lain, yaitu tentang manfaat daripada keterbukaan informasi publik itu dulu ya, sebelum kita menyampaikan tentang apakah korelasinya itu berkaitan dengan peningkatan partisipasi publik di dalam pemilu kada. Saya kira manfaat yang paling nyata yaitu adalah meningkatkan pemilihan yang rasional. Jadi kita tahu bahwa pemilih itu perlu diberi informasi yang lengkap, yang memadai tentang calonnya, tentang visi misi pasangannya, kampanye dan sebagainya. Saya kira sehingga pemilih bisa memilih secara rasional siapa yang layak untuk menjadi pemimpin yang bisa memenuhi persoalan-persoalan mereka di masa yang akan datang kan itu. Saya kira itu sangat penting dengan adanya keterbukaan itu. Yang kedua tentu akan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan. Ya ini terfokus kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu maupun DKPP begitu kan. Karena penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya. Ada KPU, Bawaslu maupun DKPP. Nah dengan fungsi dan peran masing-masing saya kira mereka harus bertanggung jawab, akuntabilitas dan ini harus diawali dengan transparansi mereka terhadap bagaimana melaksanakan pemilu yang jujur dan adil seperti itu. Kemudian saya kira manfaat lain adalah untuk melawan politik uang dan kecurangan-kecurangan pemilu ya, yang sekarang kita rasa bukan sesuatu yang menjadi rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum tentang politik uang dan sebagainya. Sebetulnya dengan keterbukaan informasi itu adalah ini bisa dicegah sebetulnya begitu ya. Kenapa? Karena timbulnya kontrol dari masyarakat, kepercayaan dari masyarakat kan begitu. Jadi dengan adanya informasi yang memadai, kemudian masyarakat juga diinformasikan untuk tidak menerima misalnya transaksional dari para calon dan sebagainya, dengan sanksi-sanksi dan dampak yang ditimbulkan, saya kira kan itu bisa mencegah terjadinya politik uang dari proses pilkada itu atau pemilu ya pada umumnya. Nah kemudian yang berikutnya juga bisa mengantisipasi ketegangan-ketegangan politik ya. Nah kenapa? Karena berita hoax, kemudian informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu kan bisa diselesaikan dengan adanya informasi. Makanya penyelenggara pemilu itu harus gencar ketika ada berita hoax, ada berita yang tidak jelas asal usulnya, maka dengan memberikan informasi menggunakan teknologi ya, tentunya teknologi digital, saya kira itu bisa mengantisipasi beberapa persoalan. Saya kira itu manfaatnya secara umum. Lalu kalau kita melihat apakah ada korelasinya tentang keterbukaan informasi dengan partisipasi pada saat pemilu dan pemilu kada, saya kira itu sangat-sangat berkolerasi begitu kan. Nah kenapa? Karena transparansi ini sebagai pintu masuk sebuah demokrasi. Ya, dengan adanya keterbukaan,
Nah, dengan keterbukaan ini kan sebenarnya sebuah instrumennya. Nah, apa yang diterbukakan adalah informasinya, substansinya adalah informasinya. Nah, informasi ini diberikan kepada masyarakat ya secara layak, kemudian dengan adanya informasi yang diterima oleh masyarakat secara layak dan memadai, tentu akhirnya menimbulkan critical thinking bagi masyarakat. Akhirnya dia bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, dan sebagainya. Kan akhirnya masyarakat kita menjadi tercerdaskan. Masyarakat kita kan mendapatkan ilmu pengetahuan dari situ. Ya kan kita Benar. tahu bahwa kita sendiri, bangsa kita literasinya kan termasuk yang rendah begitu loh. Sebenarnya kan hal-hal yang seperti ini, bagaimana konektivitas dari penyelenggara dengan masyarakat ini harus terselubung dan harus selalu berkesinambungan. Nah, dampak dari itu kemudian akan menimbulkan kepercayaan tentunya. Iya. Ya, nah atau trust. Nah, sekarang bagaimana trust publik terhadap penyelenggaraan pemilu kada, terhadap penyelenggaraan pemilu, bagaimana trust publik terhadap para calon dan sebagainya. Tentu kalau mereka sudah trust, sudah kepercayaannya sudah tinggi, kan partisipasinya meningkat dong. Iya, benar. Ya, partisipasi, oh saya harus pilih ini dong, rugi nanti kalau saya tidak memilih calon ini, calon saya kalah, ya. Benar. Kedepannya saya akan dipimpin oleh orang yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Menarik sekali Bapak bilang tadi, ini Seperti bisa itu. menimbulkan critical thinking pada masyarakat. Bahkan Iya. ada fenomena kotak kosong, bahkan menang gitu ya Pak. Iya, Dibahas di betul. pertanyaan saya selanjutnya, saya ke Bu Baik. Fitri terlebih dahulu. Ini kalau Ibu melihat seperti apa temuan-temuan yang ada di lapangan, karena tadi Ibu bilang bahwa oke, keterbukaan informasi publik. Tapi di sisi lain ini kadangkala ini harus bertabrakan dengan data masyarakat yang harus dilindungi. Mungkin ada temuan-temuan, mungkin tidak hanya di Indonesia atau di luar negeri, seperti apa Bu? Kebetulan kami melakukan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi pemilu di salah satunya di Sydney. Oke. Nah, itu temuan yang kami dapatkan adalah dari 35.000, sekitar 35.000 masyarakat Indonesia di sana, ada 14.000 yang tidak menggunakan hak pilihnya. Cukup besar. Pak. Sangat besar. Kalau kita hampir setengah. hampir setengah ya, Iya. gitu. Nah, persoalannya adalah penyelenggara pemilu kemudian ketika melakukan coklit di lapangan itu tidak mendatangi satu persatu, tapi by phone. Nah, kalau kita bicara persoalannya adalah di Indonesia mungkin terkait data pribadi, orang masih ditanya melalui telepon saja memberikan informasi. Tapi di luar negeri itu sangat ketat. Bahkan kami waktu di Kanada minta nomor WA saja, mereka kalau tidak dekat tidak akan memberikan. Jadi WA saja itu adalah nomor yang sangat privasi. Nah, begitu juga yang terjadi di Sydney. Karena hanya dihubungi by phone, ditanya, ibu namanya ini, alamatnya di sini ya. Mereka tidak mau mengiyakan, karena itu berbahaya, memberitahukan nama, sudah diketahui, kemudian memberitahukan alamat. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Ketika kemudian mereka tidak mau merespon telepon yang masuk, akhirnya mereka dicoret dari daftar pemilih. Ada hak masyarakat di situ yang kemudian tidak bisa terakomodir hanya karena mungkin pola melakukan pendataan terhadap pemilih itu tidak sesuai. Begitu. Nah, kemudian yang kami temukan juga di Kalimantan Barat, ketika Permendagri 51 melakukan perubahan batas wilayah. Iya. Nah, di wilayah Perum 4 Tanjung Raya, itu yang tadinya dia masuk ke daerah Kota Madya, kemudian berdasarkan Permendagri batas wilayahnya berubah menjadi di Kabupaten Kuburaya. Masyarakat di sana tidak menerima karena KTP mereka masih KTP Kota Madya. Baik. Akhirnya ketika dari penyelenggara pemilu mau mendirikan TPS, mereka tidak mau. Dan kemudian satu tempat atau satu RT, 3 RT bahkan tidak memilih menggunakan hak pilihnya. Nah, persoalan yang kami temukan juga DPT tidak dipasang di TPS-TPS. Padahal itu menjadi informasi terbuka yang masyarakat bisa tahu. Di TPS ini ada berapa sih pemilihnya. Iya, iya. Nah, itu bagian kontrol dari masyarakat sebenarnya. Nah, itu persoalan-persoalan yang kemudian harus menjadi catatan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Karena kalau kita bicara keterbukaan informasi, di era sekarang ini nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Apalagi dalam hal pelaksanaan pemilu ya, untuk melaksanakan pemilu yang jujur, adil, dan bersih, tentunya harus kontrol dari masyarakat terhadap setiap tahapannya menjadi sangat penting. Ya, meskipun pelaksanaan pemilu dan juga pilkada ini berjalan dengan lancar, tapi masih ada beberapa hal yang harus Betul. dievaluasi, diperbaiki terutama terkait pemberian informasi pada publik ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan sangat menarik ini di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik,
Baik, terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan masih bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat Bapak Syawaludin dan juga Ibu Vici, maksud kami Ibu Rospita Vici Paulin. Kita melanjutkan perbincangan kita. Pak Syawal, tadi saya menyebutkan bahwa masyarakat lebih baik critical thinkingnya, bahkan ada fenomena kata kosong yang menang begitu ya. Ketika akhirnya ada sengketa informasi ini seperti apa Pak? Dan harus diselesaikan dengan cara bagaimana? Baik, bolehkah saya mulai dari kota kosong karena itu dimunculkan dulu ya. Baik. Saya kira fenomena sebenarnya bukan kota kosong ya, tapi calon tunggal itu yang diatur di dalam di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terutama di pasal 54 itu yang mengatur secara konstitusional tentang calon tunggal ya di Indonesia untuk 2024 pemilu ini, Pilkada ini maksud saya ada 37 daerah yang calonnya tunggal yang biasa oleh masyarakat disebut dengan kota kosong. Nah, tetapi yang menariknya ada di Provinsi Bangka Belitung, di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, di mana di sana ya calon tunggalnya itu kota kosongnya menang. Ya, saya nggak usah sebutkan persentase, tetapi kalau diakumulasi ya kota kosongnya menang. Nah, saya kira saya ingin menyampaikan kenapa sih hal itu bisa terjadi ya. Mungkin dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan perspektif hukumnya itu memang sudah diatur, artinya legal ya secara undang-undang. Kemudian mungkin dari perspektif sosial itu dapat dimenai bisa jadi ya karena publik merasa tidak puas ya dengan calon biasanya sih incumbent ya, kebanyakannya calon tunggal itu diisi oleh incumbent karena kinerjanya mungkin diukur karena ketidakpuasan dan sebagainya. Tapi mungkin juga faktor-faktor sosial yang lain juga bisa juga dilihat dari perspektif politik ya, di mana mungkin masyarakat juga jenuh mungkin saja karena kok semua partai diborong kepada satu calon kan bisa saja seperti itu. Ya, harusnya kan mungkin dibagi-bagi lah. Ya karena kan syaratnya juga tidak terlalu rumit ya, apalagi putusan MK beberapa waktu yang lalu kan cuma 7,5% ya, mungkin 1-2 partai kan sudah cukup ya, harusnya seperti itu ya. Nah itu saya kira kemudian juga dari itu beberapa perspektif yang bisa terjadi, yang mungkin ini untuk wilayah Pangkal Pinang dan Bangka saya kira memang perlu dilakukan satu riset yang lebih penting bahwa ini adalah demokrasi itu ternyata bukan hanya sekedar partai politiknya yang ngumpul di salah satu calon ya. Nggak mesti harus ngumpul, ternyata dengan cara seperti ini pun masyarakat yang tadi ya punya critical thinking yang baik sehingga mereka bisa memilih. Iya, itu adalah salah satu manfaatnya ya Pak. Lantas bagaimana ketika ada sengketa? Nah kemudian, sengketa informasi ini mungkin di pilkada ya, yang sekarang lagi ramai di Mahkamah Konstitusi itu belum ada. Saya dengar teman-teman di daerah ya, maksudnya di Komisi Informasi Daerah yang ada laporan sengketa informasi pilkada. Tapi kalau di pemilu Pilpres yang lalu itu kurang lebih ada sekitar 8 sengketa informasi yang terjadi di Komisi Informasi Pusat ya. Di antaranya mungkin berkaitan dengan permintaan informasi Sirekap ya, kemudian pengadaan barang dan jasanya berkaitan dengan Sirekap, kemudian daftar pemilih data mentahnya, kemudian shortcode kode sumber dan sebagainya. Nah, saya kira itu menjadi hak publik ya, karena itu kan dikuasai oleh badan publik, dalam hal ini penyelenggara pemilu yaitu KPU. Nah, bagaimana berikutnya tentang putusan ya, saya kira ya kami sudah selesai ya memutuskan sebuah informasi yang diminta oleh publik itu melalui sebuah proses yang kita sebut dengan persidangan adjudikasi, dan kita sudah putuskan sebagai informasi yang terbuka, tapi di sisi lain juga ada yang kita kecualikan. Prinsipnya adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Vici, selama dia tidak menyangkut rahasia negara, tidak ada rahasia bisnis, hak kekayaan intelektual di sana, dan juga tidak berkaitan dengan rahasia-rahasia pribadi, pada prinsipnya kan kita buka. Karena itu adalah hak publik, hak terhadap akses informasi bagi Bu Vici, ini artinya bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Syawal ini nanti akan berkekuatan hukum juga ada ya Bu ya? Seperti itu hukum ya? Tetap. Berkekuatan hukum tetap begitu. Ada denda dan juga sanksi pidana juga ada seperti itu. Lantas ini kalau misalkan masyarakat ada yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan informasi publik, harus bagaimana Ibu? Ya,
Jadi masyarakat Indonesia kalau ingin mendapatkan informasi apa saja, ajukan permohonan informasi kepada Badan Publik. Secara detail apa yang dibutuhkan. Nah, Badan Publik itu punya kewajiban 10 hari harus merespon 10 hari kerja. Nah, kalau kemudian dalam 10 hari kerja masyarakat tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, atau mungkin direspon tapi responnya butuh informasi A dikasihnya B, berarti kan nggak sesuai ya, maka bisa mengajukan keberatan, surat keberatan. Jadi harus sesuai mekanisme. Nah, surat keberatan itu masanya 30 hari kerja atau setelah direspon. Kalau misalnya dalam surat keberatannya direspon dalam 3 hari kerja, tapi responnya juga tidak memuaskan, maka bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi nanti akan melaksanakan persidangan, dalam tanda kutip memanggil para pihak, kemudian melakukan persidangan yang putusannya setara dengan putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding ke Petun atau Pengadilan Negeri dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ketika putusannya sudah ingkrah, dinyatakan terbuka misalnya, kemudian Badan Publik juga tidak mau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka masyarakat kemudian tahapan lanjutnya bisa mengajukan eksekusi ke pengadilan atau Pengadilan Negeri. Kalau sudah proses eksekusi juga Badan Publiknya ngeyel nih, nggak mau ngasih, maka bisa pelaporan ke polisi, sehingga pidananya bisa berjalan. Nah, jadi masyarakat sekarang sebenarnya nggak perlu khawatir. Kalau butuh informasi, misalnya nih, butuh informasi anak saya masuk rumah sakit, ya ini yang pernah kami tangani kemudian meninggal. Saya minta nih hasil rekam medisnya, apakah dokter melakukan visit, apakah obat yang diberikan sesuai, itu boleh. Ya, karena itu menyangkut hak pasien yang dalam tanda kutip masih keluarga kita gitu. Atau mungkin saya ikut seleksi kemudian dapat nilai jelek. Boleh minta informasinya, saya minta nih hasilnya. Kenapa hasil nilai saya sekian? Rasanya kayak saya bisa deh, kok dapatnya cuma sekian begitu. Jadi silahkan kalau masyarakat membutuhkan informasi apa saja dari Badan Publik, lakukan permohonan informasi sesuai mekanisme. Kalau mengalami hambatan ada komisi informasi, tidak hanya di pusat, tetapi di provinsi dan kabupaten kota juga sudah ada. Jadi silahkan dicari yang terdekat untuk melaporkan hambatan yang diterima ketika mengajukan permohonan informasi. Baik, artinya di sini kita sekali lagi bisa merangkum bahwa sekali lagi ini adalah keterbukaan informasi publik, ini adalah hak dari masyarakat dan masyarakat juga tidak perlu khawatir karena dilindungi oleh Komisi Informasi Pusat seperti itu. Baik, menarik sekali perbincangan ini, semoga membawa manfaat untuk para pemirsa kita dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syawaludin dan juga Ibu Rospita Vici Pauline selaku Komisioner Komisi Informasi Pusat untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan pemirsa, pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk kepahlawanan administrasi. Meski terlihat seperti tugas administratif, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah upaya kepahlawanan dalam menjaga rahasia negara. Komisi Informasi Pusat mengembangkan dan memberdayakan lingkungan masyarakat yang memberikan ruang pada edukasi publik di tengah merebaknya disinformasi dan juga misinformasi digitalisasi. Demikian dialog kami di Indonesia Forward kali ini, semoga menjadi inspirasi dan membawa manfaat untuk Anda semua. Saya Diana Twika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.